Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September PKI yang membawa korban 7 perwira angkatan darat terdiri dari 6 orang jenderal dan seorang perwira. Orang kampung tuh jadi bingung, tahu nggak bingung? Bingung ini tentara yang gerbek orang-orangnya, ini yang bener yang mana? Orang mana yang kita harus dengerin? Kan orang-orang kampung kayak gitu sama-sama nggak pada nggak ngerti yang mana yang bener gitu. Itu ketakutannya bang, yang namanya orang kampung yang semacam kayak bapak begini, orang tua bapak juga sama ketakutan karena setiap malam tuh didatengin tentara. Pemuda Ansor paling dikit batu 6 orang setiap malam, satu rumah tuh diparanin sampai masuk ke dalam, sampai ke tengah tuh dicari. Yang ditakutkan apa? Yang dicari ya ini pistol kali atau senjata. Mungkin kalau ada senjata berarti ini orang PKI, kayaknya sih begitu tujuannya. Meski sudah berlalu 60 tahun lalu, peristiwa gerakan 30 September tahun 1965 masih begitu membekas hingga saat ini, utamanya bagi mereka yang merasakan langsung peristiwa kelam tersebut, di mana memori itu tak akan pernah bisa dilupakan seumur hidupnya. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September PKI yang membawa korban 7 perwira angkatan darat terdiri dari 6 orang jenderal dan seorang perwira. Saat ini saya sudah berada di wilayah Lubang Buaya, Jakarta Timur untuk bertemu dan menggali keterangan langsung dari tokoh yang merasakan peristiwa Gerakan 30 September tahun 65. Mau tahu bagaimana keterangan dari yang bersangkutan mengenai peristiwa yang menjadi sejarah kelam dalam sejarah Indonesia itu? Mari kita saksikan bersama-sama. Sebetulnya yang namanya G30S itu Bapak tahu. Itu kan Bapak masih kecil ya, masih keanak-anakan banget gitu, belum begitu mengerti. Bapak SD juga baru kelas 3 kalau nggak salah. Waktu itu ya masih kecil lah, masih pakai celana buntung ya. Masih belum begitu banyak mengerti. Cuman karena situ memang dia berbulan-bulan lama situ. Itu pada dasarnya sekitar itu tuh memang ada rumah situ. Rumah itu kalau nggak salah ada 5. Kalau nggak salah 5 atau 4 gitu. Termasuk rumahnya Pak Guru Arjono namanya. Guru itu guru SD, dia suami istri di situ. Nah, dia itu ngajarnya di daerah Bambu Apus. Itu ada sekolah dulu, kan nggak banyak sekolahan kalau dulu. Itu rumah dipakai sekolah, dipakai sekolahan di situ. Rakyat apa sih? Nah, sekolahnya dulu namanya SR kalau nggak salah ya. Waktu itu SR bukannya SD. Nah, mungkin istri Bapak juga sekolahnya tuh di situ. Nah, lama makin lama ya kan orang-orang sini juga belum banyak tahu masalah itu. Masalah mau ada dijadiin asrama, mau dijadiin apa itu nggak tahu. Nah, akhirnya yang kolam itu dipindah ke Bambu Apus. Orang sekolah yang di situ, yang di rumahnya guru itu, rumahnya Arjono. Nah, lama-lama ya itu katanya mau dibikin asrama tentara itu. Nah, itu tentara kalau nggak salah kalau sekarang itu tentaranya Auri kalau nggak salah di situ kebanyakan kelihatannya. Udah rame itu kan sampai bulan ke bulan, tapi kan orang-orang sini tetap nggak ngerti. Kalau itu ya mungkin ya iyalah tentara, kita nggak tahu, taunya orang tentara. Apalagi di sini dulu kan nggak kayak gini bang. Keadaan kampung ya kampung, rumah juga agak jarang, ya masih toh orang-orang pribumi. Bang, kalau dulu di sini nggak ada tuh namanya Jawa aja juga belum banyak, apalagi yang lain-lain boleh Padang, Sunda, Batak nggak ada. Masih pribumi toh. Kebanyakannya orang sini tuh orang-orang tua dulu, orang tua bapak waktu itu ya lugu, ya asal takut kan gitu. Nah, lama-lama rame lah di situ, ya namanya asrama kan asrama tentara gitu. Cuman nggak dibentuk asrama, mungkin bikin perpal karena itu memang udah ada rumah. Nah, lama-lama itu ada di sini ada kata-kata orang-orang sini nanti kalau ada yang mau ikut mau diambil satu rumah satu orang. Ya yang udah agak besar itu mau dipakai kalau tentara dia pemuda rakyat kalau nggak salah, kalau perempuan namanya Gerwani itu. Ini udah singkat lompat jauh nih ya, ngomongnya lu lompat jauh. Itu tadinya mah ya aman-aman aja karena orang sini nggak tahu kalau itu ya benar-benar asrama, ya kita nggak ngerti tuh tujuan orang-orang itu, kita nggak tahu tujuannya dia. Nah, lama-lama dia sering pada latihan. Itu kan di situ kan di kelompok itu sebelah sana itu ada sawah-sawah, terus ada kali. Nah, itu tempat latihan, setiap hari di situ dia latihan. Itu yang namanya dipanggil Gerwani, dipanggil namanya pemuda rakyat. Itu latihannya di sawah, pinggir kali. Nah, itu pun bukan orang-orang sini. Orang dari daerah mana, Bapak, entah dari Madiun, entah dari mana, pokoknya orang pendatang.
lama terus latihan banyak mungkin banyak tentara banyak buat emang apa Audi juga kan emang dekat dari situ anggar kapal itu Audi Skardon namanya. Nah lama setelah ada kata-kata itu orang-orang sini mau diambil, mau diminta atau ditawarin siapa yang mau diambil jadi pemuda rakyat, nanti keluarganya tuh dijamin. Itu ada kata-kata itu dari orang tua. Cuman kan kalau orang tua bapak itu kan kena namanya di orang kampung, dia takut nggak usah gitu-gitu, udah aja biarin aja orang-orang aja gitu. Tapi tetap orang sini banyak nggak mau. Jadi itu walaupun orang tuanya jamin, karena waktu itu kan memang diiming-imingnya kayak gitu, karena emang orang pada susah bang pada waktu itu, susah makan istilahnya, susah uang ya pada susah lah. Makanya diiming-iminginnya kalau anaknya ada yang mau ikut, yaitu nanti dijamin masalah keluarga, masalah ekonominya gitu. Tapi tetap banyak nggak mau. Nah setelah ada kata-kata itu entah seminggu entah 2 minggu, nah itu ada kedengaran katanya mau digerebek. Lah kan begini, yang gerebek siapa? Kalau tentara tuh yang gerebek siapa? Orang dulu kan begitu ngomongnya. Kalau tentara yang gerebek siapa? Apa polisi apa nggak tahu. Nah bener akhirnya yang gerebek yang boleh itu baret merah. Yang kalau dulu namanya apa namanya? RPK. Nah, kalau sekarang jadinya Kopassus kan gitu. Lah itu orang itu mulai itu lama tuh sampai berapa. Nah, setelah mau digerebek mungkin kayak orang itu mungkin kalau kayak sekarang tuh ada kebocoran. Iya. Sebagian ada yang tahu, ada yang nggak, tapi yang ditangkap juga banyak. Yang banyak yang ditangkap, entahnya di mana-mana, entah situ ada. Tapi yang situ banyak lari. Karena masih pemuda rakyat itu dia juga pakainya baru dia punya, kalau nggak salah ya punya simbol, kalau nggak salah dia simbolnya kuning. Ikat, bujur kuning. Nah kalau yang tentara aslinya itu kuning. Itu perbedaan. Bapak bisa membedainnya itu. Yang digerebek itu simbolnya kuning. Yang gerebek itu simbolnya putih. Bujur putih cuma arel-arelan begitu. Nah itu apa tuhnya di situ. Nah setelah digerebek, ya dia pada lari, pada keluar dari situ. Itu juga udah lepas baju, lepas pakaian tentaranya udah nggak ada. Nah di sini ada pengumuman dari pemerintah setempat, RT misalnya atau RW, kalau ada nemu pakaian di jalanan, pakaian hijau, apa celana, apa baju, apa topi, tolong jangan diambil. Takut nanti kita kena sasaran, katanya kita nyampe KI-nya. Dan orang itu tuh udah pada nyamar. Nah itu juga Bapak ingat dia lewat sini ke rumah saudara Bapak tuh dia pernah pada minta air minum. Pada jalan kaki ya pakaian biasa, pakaian kaos oblong, kaos kutang, ya orang-orang biasa. Mungkin kan nggak terkena, nggak kenal sama tentara itu. Kalau dia ketahuan pakaian itu kan udah pasti kena dia. Banyak itu pada jalan kaki. Nah lama-lama itu setelah, kalau nggak salah itu setelah Banggerebon yang ada apa namanya penculikan itu jenderal. Bapak sih itu tiap hari Bapak ke situ sebenarnya masih anak-anak itu banyak tontonan bang. Dulunya tuh apa sih? Dulunya tuh yang tempat ditemukan jenderal tuh emang lahan kosong aja. Rumah bang, rumah ada 4 atau 5 yang Bapak lupa. Kalau nggak 5, 4 di situ rumah, termasuk rumahnya Bapak guru itu. Yang Bapak ceritain. Iya, Arjono itu rumahnya. Nah, Nyun Pak Solan itu rumah dia. Lah sumur juga memang sumur diminum. Sumur air benar itu yang dipakai buat ngenin jenderal-jenderal itu. Nah, kalau Bapak tuh setiap hari itu di situ, setiap malam dari misalnya habis maghrib, habis isya sampai bisa jam 11, bisa jam 12, itu banyak tontonan bang situ. Ada semacam reog, ada semacam film. Nah, cuman kesebelah kayak begini nih. Misalnya itu lapangan buat keramaian. Ini sebelahnya jalanan, sebenarnya Anwandia, asramanya tentara. Jadi mobil mundahan mandiri ya sih, cuman bukan mobil preman, ya mobil orang itu. Nah itu juga yang orang habis diculik itu kayak Bapak siang sorenya habis nonton di situ. Cuman kan kita nggak tahu dia culiknya jam berapa, naruh di situnya jam berapa. Cuman kan ketahuannya udah pas besoknya diculik, itu pun yang namanya orang kampung taunya kan udah 2 hari, udah 3 hari, hanya udah diculik. Nah itu juga ada kata dibilang, udah katanya orang yang bikin rusuh, yang bikin mahal-mahalin beras, ekonomi, udah dimati-matiin gitu. Ya kamu kata ya syukur kalau kayak gitu. Nyatanya kan salah syukur. Berarti kan nyatanya yang jahat mah orang-orang itu. Nah itu bang ceritanya. Nah penculikan itu kayaknya sih, karena kalau Bapak ngelihat di film aslinya ya, pernah lihat kan ya, itu kan dia berangkat jam 12 ya. Nah nyampe situ kan udah subuh. Kayaknya begitu modelnya. Mungkin sorenya mungkin Bapak juga ada di situ, sorenya nonton. Emang tiap hari Bapak nonton, tiap hari nonton situ, kenal sini dulu nggak ada kesenian jarang. Nah terus tuh rame-rame dah terus. Jadi kan orang kampung tuh jadi bingung. Tahu nggak bingung? Bingung ini tentara yang gerbek orang-orangnya. Ini yang bener yang mana? Orang mana yang kita harus dengerin? Kan orang-orang kampung kayak gitu sama-sama nggak pada nggak ngerti. Yang mana yang bener gitu.
Ya lama-lama tahu ya udah kebanyakan dikasih kita di informasi sama warga sama pemerintah setempat begini. Iya, ya nyatanya iya kayak begitu benar. Nah, terus itu ketakutannya Bang yang namanya orang kampung yang semacam kayak bapak begini, orang tua bapak juga sama ketakutan karena setiap malam tuh didatengin tentara. Pemuda Ansor paling dikit batu 6 orang setiap malam. Satu rumah tuh diparanin. Sampai masuk ke dalam sampai ke loteng-loteng itu dicari. Yang ditakutkan apa yang dicari ya ini pistol kali atau senjata. Mungkin kalau ada senjata berarti ini orang PKI kayaknya sih begitu tujuannya. Itu begitu Bang. Nah, kalau orang sini tuh yang selain dari takut, ya udah nggak lagi, udah takut. Namanya orang kampung takut atau gitu. Itu lama Bang. Itu diam di situ juga lama aja di situ dari mulai pada dia mulai mau bikin asrama di situ. Dia apa latihan juga lama di sawah itu. Banyak lagi orang yang nggak sedikit. Nah, cuman yang namanya Pemuda Rakyat itu dia belum punya semacam logo apa misalnya AURI, misalnya itu belum ada, atau misalnya di Angkatan Darat itu belum ada. Yang dia punya baru itu ikat kain putih kuning, itu baru tanda-tandanya dia. Itu yang namanya Pemuda Rakyat. Mungkin kalau yang tinggi-tinggian yaitu orang-orang Audi yang Bapak lihat di situ. Bapak udah kenal waktu itu, kali itu yang kan Audi ada penerbangnya gitu. Nah, di situ waktu gerebek itu di Pasar Gardu tau nggak itu tuh Lubang Buaya. Lubang Buaya sebelah sana kan banyak gedung-gedung ya. Itu belum ada Bang dulu. Itu masih lapangan luas. Itu udah penuh sama baret merah itu di situ. Ya memang itu apa namanya PKI itu ya udah nggak gerak lah. Selain dia larinya ke kampung, menyebar ke kampung, menyebar, pakaian juga dilolos. Udah nggak ada pakaian ini kayak orang kampung ya. Kalau nggak ini kita juga nggak kenal. Gitu. Nah, itu yang namanya Arjono, ya dia memang nggak ditembak, tapi dia matinya itu dalam tahanan kayaknya. Arjononya itu? Iya, yang guru itu. Memang kata orang-orang kalau misalnya ini mulus kudeta itu dia jadi apa tahu kita nggak tahu. Masa berdekatan nama itu apa namanya ketuanya Aidit ya. Nah, itu mungkin ya berdekatan sama orang-orang itu yang namanya Arjono. Nah, karena udah keburu digerebek, dia tangkap istri-istrinya, cuman dia mati di dalam tahanan. Nah, Arjono juga itu bukan orang sini sebenarnya, orang Jawa, cuman istrinya orang pribumi sini. Oh, itu Bang, itu ceritanya. Itu kan ditemukan di dalam sumur ya Pak ya. Lalu kan diangkat beberapa hari kemudian, itu Abah ada di situ juga nggak? Wah, Bapak takut baru-baru ngangkat, harus bantuin ngangkat. Itu kan baru bau Bang. Itu kan udah bukan sekarang dimatiin besok diangkat. Itu udah berapa hari baru ketahuan. Udah ditanemin pohon pisang kalau nggak salah. Cuman kan mungkin kalau dari pemerintah, dari tentara kan dia bisa nyarinya, walaupun pakai apa kan dia punya alat. Ini di sini ya benar itu di sumur atasnya udah ditamin pohon pisang. Tapi Abah tahu informasi itu ya, cuman nggak datang ke sana, nggak ngeliat. Iya, kayaknya yang namanya bukan Bapak doang ya, semua orang itu udah begitu udah nggak berani. Takut, emang katanya dia orang ini mau panggil kan suruh bantu ngangkat itu. Itu Bang sebenarnya. Itu udah 7 hari apa udah berapa hari. Di situ dalam sumurnya juga kan ya dalam sih sekitar 17 meter apa 18 meter, tapi kan orangnya banyak. Sampai 7 ditumpuk di situ. Berarti kan udah penuh. Memang sumur biasa. Gitu. Berarti itu emang nama daerah itu udah Lubang Buaya ya sebelum kejadian itu. Lubang Buaya Bang, cuman itu sebelah sini pun karet. Ada pun karet banyak situ sampai ke dalam sampai mukanya monumen. Pun karet sendiri kalau latihan di pun karet situ ya di lapangan sana, di lapangan sawah itu. Sawah-sawah nggak ada airnya tapi lebar, pinggir kali. Kalau Bapak masa habis latihan juga ada yang latihan tuh Bapak pada ramai sono ngambilin iniannya. Apa selongsong peluru itu kan laku dijual tuh Bang. Itu Bapak nyari yang Bapak masih anak-anak. Itu ceritanya. Jadi Bapak tahunya itu ya itu setelah penggerebekan itu. Nah itu Bapak tuh udah mulai rada ngertinya ini apa, ini maksudnya apa gitu. Cuman kita kan nggak mau ngomong sama siapa. Ini maksudnya apa? Tentara ini maksudnya apa? Jadi begini. Mana yang benar, mana yang katanya ini yang dimatiin, katanya orang-orang yang tukang perusuh, tukang malin beras. Kok nyatanya kok malah kayak begini? Kan bingung tuh orang. Apalagi orang-orang kamu kan banyak nggak ngerti. Orang dulu banyak kagak sekolah kali Bang. Bapak saya aja kagak sekolah. Kayaknya jadi tiba bingung gitu. Lama-lama baru diberi penjelasan dari pemerintah setempat. Nah, dikit-dikit ngerti. Oh,
Gitu caranya. Karena dulu mah TV juga bang nggak ada, sekalinya ada kok TV-nya warnanya putih pada saat itu. Tapi si rumah Pak Harjono itu setahun ada nggak di situ? Bang. Di Gerebek. Lah lebih, dia begitu habis nikah, mungkin habis nikah sama Primus nggak langsung di rumah ini situ. Udah lama berarti. Oh, lama emang udah rumah begini bang, rumah biasa udah lama. Dia udah jadi emang namanya dia sini udah orang sini, dia ngajar juga daerah sini, jadi dia udah jadi orang pribumi sini. Apalagi emang istrinya orang sini. Itu yang proses sweeping setelah penggerebekan itu berapa lama bang? Wah lama. Itu kali itu mau udah setelah pembunuhan, udah setelah apa, itu baru ada sweeping itu. Takutnya kan masih ada mungkin maksudnya tentara itu mungkin ada sisa-sisa rumahnya yang orang sini. Tapi kan setelah itu juga setelah mau penggerebekan juga yang Bapak dengar ya, yang Bapak dengar itu Bapak mendengar taktik dari orang tua. Itu kan yang disampaikan kan Pak Lurahnya. Sama itu Pak Lurah Keling. Ya mungkin yang digerebek lurah, dilihat dokumennya, ada tersangkut nggak orang sini? Seenggaknya kan dia kalau ada di dokumen lurah kan ada di buku besar orang tanda-tanda orang-orang sini, kan gitu. Nyatanya kan memang nggak ada, sampai lurahnya juga nggak tersangkut di situ. Berarti nggak ada yang sampai di bawah ya? Nggak sampai di bawah. Nah ada juga orang sini yang di bawah, itu pun dia nggak ngikutin sebenarnya orang-orang dari sini, tapi kelurahan jadi satu Raubinong sini nih, namanya Aji Bain. Nah itu pun dia orang kaya, sawahnya banyak, kebunnya banyak, emang orang kaya, rumahnya juga gede. Dia ketempatan, karena dia rumah udah gede, depannya udah gede lagi tuh, semacam kayak apa gitu, udah banget. Nah itu dibakar ketempatan tentara itu. Nah katanya situ banyak penyimpanan semacam senjata segala apa. Nah makanya dia sampai dibawa ke Nusa Kambangan. Itu Bapak Haji Bain itu. Haji Bain namanya, dulu mah belum jadi haji. Bang Bain namanya, dia sempat dibawa ke Nusa Kambangan. Ya itu dia terlibatnya, bukannya terlibat. Ya orang udah tua, dia orang keluarga, orang udah tua gitu maksudnya, bukannya anak-anak, nggak terlibat jadi tentara, nggak terlibat jadi apa. Pokoknya dia ketempatan di situ kan yang banyak senjata di situ. Nah itu pun senjatanya udah di bawah tanah. Baru ketemu, mungkin ya itu juga udah tahu juga kali PKI-nya kali itu banyak digerebek, makanya senjatanya udah diumpetin ya, tapi kan tetap ketahuan. Itu bang ceritanya. Tapi Abang pernah berkunjung ke monumen sini nggak, Lubang Buaya? Sekarang ini? Beberapa waktu kemudian, mungkin pas Abang masih muda, baru diresmikan. Ya udah, kan langsung dibagusin bang, udah begini. Karena udah apa? Abang udah pernah ke situ belum sekarang? Apa pernah? Apa yang Abang rasakan bang ketika Abang berkunjung ke situ? Ini kan dulu rumahnya Pak Guru, ternyata tempat tragedi dan sekarang menjadi. Lah iya itu Bapak ingat ya, yang kayak begitu kok jadi begini masalahnya. Karena dulu orang sini memang orang-orang kampung, namanya orang kampung tuh lugu. Maksudnya apa, tujuannya apa, kemana kan kita nggak ngerti. Kalau itu dia baru sekarang kan Bapak bisa ngomong kudeta, mungkin orang itu bilang kudeta. Kalau cara orang sini kan gitu ya, nah, gitu. Tapi kan dulu mana ada kayak itu ada kali, tapi kan Bapak nggak tahu, nggak ngerti, cuman bingung aja. Oh jadinya kayak begini, kayak begini orang-orang ini. Makanya ya, yang terutama ya mungkin ya keingatan Bapak, pesan Bapak kepada anak-anak muda sekarang ya, yang masih muda-muda. Nah, karena yang sekarang pergaulan sekarang ini sama dulu itu berbeda bang. Anak-anak sekarang berbeda sama orang-orang dulu. Anak sekarang banyak berani, kadang-kadang dia sembrono, ngerti nggak sembrono? Jadi ya mesti kita selidikin dulu, ini anuan apa, nggak boleh kita serapkan, ujung-ujungannya kita terjirat. Coba orang-orang dulu, macam di PKI situ, kalau Bapak misalnya ini kan kita bisa, ayo dah kita ngikut, orang tua kita dijamin, misalnya kan begitu, dibangsul ngikut latihan, cuman ya itulah mungkin Allah masih melindungi orang-orang sini, tapi kalau nggak dilindungi akan kena bang, itu urusannya kayak apa. Ya mungkin anak-anak muda ya hati-hati aja kan gitu, organisasi silakan, tapi harus kita selidikin yang benar. Ini organisasi apa, arahnya kemana, tujuannya apa, kan gitu. Kita nggak tahu, apalagi ini masalah lagi genting itu begini. Ini kedengaran sekarang aja, kan udah kagak beres kan. Banyak ada PKI gaya baru. Ini hampir iya, mirip. Benar memang kata waktu itu ada yang bilang waktu presidennya SBY ada katanya bahannya ada PKI gaya baru. Ya mungkin ini nih yang bisa bahan terjadi kalau bisa sampai jadi. Nah ini yang Bapak bilang bahwa anak-anak muda sekarang hati-hati mengikuti organisasi apa aja, harus kita selidikin yang benar. Tujuannya ini apa, misalnya organisasi ini tujuannya apa kan, misalnya gitu. Kemana tujuannya, untuk apa kan gitu. Jangan asal kita dijamin iming-iming ini kita iya. Ntar dulu kita selidikin yang sebenarnya.
Nah, Bapak teringat semacam kayak itu. Anak Bapak juga, Bapak juga sama kayak gitu. Nggak usah kayak gitu. Kalau memang kita bagian kita begini, ya udah, mungkin nasib kita udah begini. Jangan kita ikutan, akhirnya ntar kita terjerumus. Yang nggak beres, gitu. Apa ini lagi dengerin? Lo denger kan lagi begini, ada berita-berita begini-begini. Cuman kan kita kan namanya orang kampung, kita tuh bukan orang politik. Tapi kita dengarnya begini-begini, kayaknya iya juga. Ini bahannya jadi begini-begini, Prabowo jadinya begini-begini, kan gitu. Gitu, Bang. Kalau Pak Harjono kan sama istrinya ditangkap, Bah. Anak-anaknya tuh udah nggak ada yang tahu di mana ya sekarang. Anaknya kali kan waktu itu namanya itu istrinya orang sini, kan ada saudaranya juga orang sini, orang kaya waktu itu. Mungkin misalnya ada anaknya juga, anaknya waktu itu masih kecil, dipelihara sama paman-pamannya. Cuman Bapak udah nggak tahu dah apa masih ada apa mati apa hidup, karena yang selain dari itu paman-paman istrinya udah mati semua, udah nggak ada. Cuman mati nggak ditangkap, Harjono aja yang mati di dalam tahanan. Itu. Istrinya Harjono juga di dalam tahanan meninggal? Enggak. Kalau dia mah di rumah, udah baru pulang. Karena bicara mengenai G30S, memang lubang buaya itu nggak bisa dilepasin ya Pak? Itu memang karena salah satu lokasinya di lubang buaya. Iya, emang terkenalnya lubang buaya. Padahal aslinya orang lubang buaya itu kagak ada di situ. Maksudnya nggak ada yang tersangkut masalah 30S gitu maksudnya. Tapi nama lubang buaya itu memang lubang buaya dari dulu, emang kampung lubang buaya. Dari Bapak baru keluar dari lahir ini juga Bapak orang tua Bapak cerita emang ini lubang buaya gitu. Sejarahnya tahu, Be? Karena banyak buaya. Kenapa? Di situ memang ada lubang buaya katanya dulu. Tahu lubang buaya di mana? Namanya Bapak nggak ngerti ya kalau masalah itu. Nggak tahu, itu kan orang tua dulu. Kenapa sih itu ada nama lubang buaya? Emang dulu kan ada lubang buaya, jadi namanya lubang buaya begitu kalau kayak orang dulu. Bapak nggak ngerti kalau masalah itu. Mungkin kalau yang ngalamin itu orang tua Bapak itu. Berarti pas Abah nonton film G30 SPK itu yang di era Orde Baru tuh Abah mulai mengaitkan sama pengalaman Abah pada saat kecil ya? Jangan begini. Lah iya, nah itu Bapak baru agak jelas tuh di situ. Oh ini benar nih senter bung karetnya, iya. Wah ini begini, iya. Begini, iya. Pas digerebek, wah benar, iya. Emang itu udah Bapak tahu orangnya. Bapak udah takut ngeliat banyak tentara, Bapak udah ketakutan duluan. Ya mungkin tentara itu ada bilang begini, jangan terlalu, misalnya kasarnya jangan terlalu ngeluarin puluh kebanyakan, karena di sini terlalu banyak penduduk. Gitu. Ya mungkin kalau misalnya, kalau misalnya nggak begitu juga kan bisa kena sasaran orang-orang kampung yang kena peluru kan gitu. Sekarang masih suka nonton film G30S nggak, Pak? Suka ya, tapi kan tuh lama buat kan, baru saja kadang-kadang kita ngantung-ngantung nggak bisa habis. Tapi maksudnya memori nonton itu tuh masih terus ada karena ada kenangan masa kecil yang... Iya, karena banyak yang Bapak ingat di situ gitu. Itu Bapak enak itu, oh iya, kadang-kadang oh iya benar, benar. Nah itu yang sekarang jadi Bung Karno siapa ya, kok kayaknya mirip banget gitu. Itu Bang. Itu kali itu Bapak kasih di TV itu pasti Bapak nyetel di TV, nyetel itu. Karena Bapak, wah iya benar, ini banyak yang kita ingat. Kan kadang-kadang kalau film ditambah-tambah kan gitu. Kalau itu kan misalnya Bapak lihat, wah iya benar kayak itu. Pun karet, wah iya dia latihan, wah iya benar. Nah, yang Bapaknya nggak banyak ngerti, ya itu yang pas lagi dibawain. Pakai truknya itu. Mayat dibawain pakai itu. Nah, itu kan nyatanya itu kan jam 12 kelihatannya kalau dari situ. Berangkat jam 12. Ada yang udah kesiangan kan baru pulang kan gitu, berarti sampai pagi dia gitu. Makanya mungkin iya juga begitu, karena sore-sorenya tuh situ memang banyak penduduk pada nonton kali, tapi kebanyakan penduduk menonton makan nggak tahu itu karena jalannya terpisah jalanan dia gitu. Kita mah dia agak di luaran gitu buat nonton itu. Tapi sama sekali bendera PKI itu nggak pernah ada ya? Nggak ada Bang, nggak ada Bang. Ya pokoknya asrama biasa, ada kayak asrama di mana-mana begitu. Makanya orang sini nggak tahu. Nah, waktu katanya mau digerebek begini, itu juga orang udah pada begini lah. Kalau tentaranya gerebek, kenapa dia digerebek? Kata orang tua sini kan ada gitu. Kenapa memang dia? Masalahnya apa? Kan gitu. Kan dia udah bener gitu, udah nginin orang, nyulik orang, itu orang yang nggak bener kan ya, tukang mahal-mahalin beras apa misalnya kan kayak gitu. Jauhnya jenderal. Abah udah tahu belum kalau yang jenderal itu maksudnya sebagai masyarakat udah tahu itu Jenderal Ahmad Yani, jenderal itu emang terkenal? Tahu, tapi kan kita nggak tahu misalnya itu jenderal jahat apa kagak. Tapi maksudnya udah tahu itu jenderal. Tahu, Bapak udah tahu ada Ahmad Yani, ada Suprapto, kan gitu, ada Suparman kan gitu. Itu Bapak udah tahu waktu itu. Kenapa Pak anak-anak udah rada gede, udah badar Bapak situ, udah sering gitu, udah nakal gitu. Jadi tahu nama-nama itu gitu. Cuman kan kita nggak tahu itu jahat apa kagak. Berarti dia yang nggak jahat, yang jahat kan itu lama-lama itu tahu baru lama-lama. Tahu dengan sendirinya. Nah, tahu dengan sendirinya Bang itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.